Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Untuk berdoa, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan sama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Mari bersama-sama. Kalau sudah siap, saya nggak ngabsen ya. Saya ngecek dulu kehadiran kalian. Hadir semua? Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi Quran surah Al-Furqan ayat 63 ini dan Al-Isra ayat 27 mengenai ya rendah hati, hemat dan hidup sederhana ini, apakah kalian merasa lancar dalam membaca Al-Quran? Lancar. Kenapa bang? Oh tidak lancar ya bang? Tapi tahu dengan huruf hijaiyah? Tahu sih. Oke bang, pelan-pelan kita belajar ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, minggu kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Ya, ini kebiasaan kita dalam sehari-hari. Ini adalah perilaku yang baik, yang wajib kita lakukan dalam sar yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menghayati perilaku rendah hati, hidup sederhana sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah Al-Furqan dan Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait. Kemudian membaca Al-Furqan, Quran surah Al-Furqan dan Quran surat Al-Isra ya, dengan tertib. Ini kompetensi kita yang harus kita pelajari dan indikatornya ini ya. Yang pertama, kalian hari ini belajar kita menjelaskan pengertian rendah hati dan hemat dan hidup sederhana. Kita mempelajari ya. Selanjutnya menunjukkan dalil tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Dan yang selanjutnya menunjukkan sikap rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Sorry bang, ya hilang separuh. Ya, hidup sederhana. Ya. Oke, nah untuk sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran inti, saya tidak bosan-bosannya menyampaikan bahwa ya, belajar itu kapan dan dimanapun berada, dan ilmu apapun wajib kita pelajari selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, tiada satupun manusia yang sukses di dunia ini tanpa belajar. Ya, silakan dibuka. Oke. Setelah dibuka udah ketemu semua. Udah. Bang, ketemu bang. 113 ada enggak? Oke bang, ya. Oke, kalau udah ketemu, lihat di situ bang, ada kolom mari renungkan, ya. Ketemu belum? Oke, sudah ada kolom mari renungkan. Oke. Kalau sudah ketemu, silakan masing-masing dibaca, dipahami apa yang terkandung di dalamnya. Oke, saya persilakan sebentar. Oke, anak-anak sekalian, tadi sudah membaca kolom mari renungkan. Sekarang saya akan bertanya. Nah, ini pertanyaannya. Apa sih yang ada di dalam kolom mari renungkan tadi? Pendapat kalian apa sih yang dapat dipetik dari yang kalian baca tadi?
apa? Rendah hati. Rendah hati. Apa lagi? Bang, ada lagi bang? Mana bang? Kanan bang? Oh ya, apa bang? Rendah hati banyak disukai teman. Rendah hati banyak disukai teman. Iya, betul. Ada lagi? Rendah hati merupakan akhlak mulia yang diajari Muhammad. Rendah hati merupakan akhlak mulia yang diajarkan Nabi Muhammad. Apa yang dapat kalian cermati dari dialog itu? Ada yang tahu? Apa? Rendah hati. Rendah hati. Dari dialognya rendah hati. Ada lagi? Apa bang? Rendah diri. Rendah? Rendah diri. Rendah diri. Iya. Kak. Rendah Rendah. hati sama dengan Apa rendah hati? sama dengan tawadhu. Artinya tidak merasa lebih dari orang lain. Artinya tidak merasa lebih dari orang lain. Oke. Rendah diri bang. Rendah diri apa? Tidak pede bro. Apa tapi? Tidak? Tidak pede. Tidak pede. Nah tuh bang dikasih tahu. Tidak pede. Apa pede? Pede itu percaya diri. Nanti kalau salah. Pede sendiri. Ya. Percaya diri, tidak percaya diri. Ya. Oke. Anak-anak sekalian, sebelum saya lanjutkan bahwa ini materi kita. Ya, lihat apa itu? Sebelum saya lanjutkan materi kita, lihat. Kita ulangi yang kalian baca, ini yang kalian baca tadi, yang barusan disampaikan tadi, bahwa rendah hati itu juga sama dengan tawadhu. Ya, pengertian tawadhu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Ya, bahasa singkat. Iblis keluar dari surga gara-gara kesombongannya. Ya. Contoh lain orang yang sombong, Fir'aun, betul. Fir'aun sombong, takabur, angkuh, ya. Selesai juga. Ya, oke. Nah, boleh bang. Jadi ya, boleh. Dan rendah hati sama siapapun. Ya, ini kita lanjut. Hemat berarti hati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros sesuai dengan pendapatan kemampuan. Kira-kira. Oke, lanjut. Yang terakhir, hidup sederhana. Adakah hidup dengan tidak berlebihan? Wajar. Ini mendekati hemat dan mendekati rendah hati. Sederhana. Kalau kita berlebihan, koya-koya, berarti kita tidak hemat. Betul kan? Ya. Akhirnya karena kita berkoya-koya, akhirnya masuk ke lawan dari rendah hati. Kita akan bersikap sombong, angkuh. Makanya sewajarnya saja. Ya, sewajarnya saja. Sesuaikan, jangan berlebihan. Ya, nanti mubazir saja. Oke. Itulah anak-anakku sekalian dasarnya. Nah, dari tiga ini. Ya, dalil tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana sudah ada di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Al-Furqan ayat 63. Nih, ya. Ini Al-Quran. Allah berfirman, bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, mereka mengucapkan salam. Sudah jelas ini, ya. Tuh, sudah jelas di sini. Orang-orang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ya, rendah hati. Setelah pelajar, artinya tutur kata yang sopan. Anak-anak sekalian, kelompok sudah terbentuk satu. Ya, anak-anak sekalian,
Sudah selesai tugasnya? Oke, kalau sudah selesai duduk. Di sini ada potongan-potongan ayat. Saya minta masing-masing kelompok untuk mengurutkan potongan-potongan ayat. Dua ayat ini bercampur, dua ayat. Beserta artinya ini bercampur. Tolong dipilih. Nah, ya, disortir kata orang. Mana yang Al-Furqan, mana Al-Isra diurutkan. Ya? Ada pertanyaan? Tidak jelas kan? Oke, saya bagikan. Oke. Ya, oke. Nomor 1 sudah. Nomor 2 sudah. Oke. 1 sudah. Oke, silakan pegang kalau sudah. Dipegang. Ya, silakan membentuk barisan kalau sudah. Ya, bentuk barisan. Oke. Kalau sudah bentuk barisan, cepat. Ya. Iya, bentuk barisan kalau selesai. Oke, cepat. Mana? Oke. Selesai ya? Tidak bisa baca, Bang. Oke, selesai. Anak-anak sekalian kalau sudah Membacakan tugas tadi. 1. Hidup dengan perilaku rendah hati, tidak sombong atau takabur. Perbuatan tersebut dilarang oleh Allah. Sikap rendah hati dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. tidak berlebihan tadi. Benar atau salah? Benar. Ya, kelompok 2. Oke, silakan. Baca yang keras tugasnya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Hidup dengan perilaku rendah hati, tidak sombong atau takabur. Sikap rendah hati dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Hemat, hati-hati dalam membelanjakan uang dan tidak boros, contohnya menghemat air dan listrik. Hidup sederhana adalah hidup dengan tidak berlebih-lebihan. Oke, benar. Masalah, Pak? Benar ya? Oke, saya lanjut ke kelompok 3. Tugasnya baca ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas tadi. Yuk, oke, silakan tugas tadi. Oke deh. Hidup dengan perilaku rendah hati, tidak sombong atau takabur. Perbuatan tersebut dilarang oleh Allah. Sikap rendah hati dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hemat, hati-hati membelanjakan uang dan tidak boros. Contohnya hemat air dan hemat listrik. Hidup sederhana adalah dengan hidup yang tak berlebih-lebihan. Udah. Hidup sederhana, hidup tak berlebihan. Ternyata kelompok 1 ya. Makanya kelompok 1 mari kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Disusul dengan kelompok 2 ya. Oke, anak-anak sekalian, tiba pada pengunjung pertemuan pada kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi kita pada hari ini, yaitu ini ringkasan materi ya. Yang pertama, rendah hati itu ya. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Pengertian tawadhu adalah sikap rendah diri yang tidak merasa lebih dari orang lain ya. Orang yang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan melaksanakan evaluasi pada kalian. Silakan dibuka di bukunya halaman 127 ya. Silakan dibuka di halaman 127 ya. Ya, di situ ada soal 10 soal ya. Silakan dikerjakan baik-baik ya. Nah, ini jawablah dengan setuju, biasa saja, dan tidak setuju ya. Oke, saya bacakan dan dengarkan baik-baik. Ada seorang teman yang sangat menyakiti hatimu ya. Pada suatu hari dia datang untuk meminta maaf atas segala perbuatannya kepadamu. Lalu kamu memaafkannya meskipun rasanya sulit dan berat sekali. Setuju? Setuju. Aku biasa saja. Setuju. Hah? Setuju apa biasa saja? Hah? Setuju. Oke, yang kedua, bayangkan jika kalian nanti akan menjadi orang yang sukses. Kamu mendapatkan pekerjaan yang bagus dan halal. Kamu begitu
Jadi apa saja yang menjadi keinginanmu, kamu beli semuanya. Setuju? Tidak setuju? Biasa saja. Hah? Tidak? Kenapa tidak setuju? Oh, boros, pintar, 100. Tuh, seperti itu. Oke, anak-anak, pelajaran ini bukan cuma hanya dipelajari, ini pun harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dipraktekkan sedini mungkin dari diri kita sendiri. Ya, oke. Sebagai penutup pada hari ini, marilah bersama-sama kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melambungkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.